Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan informasi akuntansi diferensial dalam keputusan investasi. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Suciati Wulandari, NIM 2019-11407. Yang kedua, Anjas Purnama Putra, NIM 2019-11410. Yang ketiga, Eka Widiawati, NIM 2019-11414. Yang keempat, Amalia Puji-Rahayu, NIM 2019-11436. Yang kelima, Divita Krismintanti, NIM 2019-11442. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Investasi. Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Jenis investasi. Investasi dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Investasi pembuangan limbah. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Biaya iklan R dan D. Yang ketiga, investasi dalam pengaitan equipment atau replacement investment. Yang keempat, investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan investasi tertentu, misalnya pengganti aktiva tetap. Manajemen memerlukan informasi akuntansi manajemen diferensial yang berupa: yang pertama, informasi aktiva diferensial adalah memberikan ukuran berapa jumlah dana tambahan yang akan ditanam dalam penggantian aktiva tetap tertentu. Yang kedua, informasi pendapatan dan biaya diferensial adalah memberikan ukuran kenaikan produktivitas yang diperoleh atau penghematan biaya dengan adanya penggantian aktiva yang direncanakan tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Pajak penghasilan keputusan manajemen. Yang satu, karena keputusan investasi didasarkan pada arus kas, maka pajak atas laba atau pajak penghasilan merupakan unsur informasi penting yang ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu, jika suatu usulan investasi diperkirakan akan mengakibatkan penghematan biaya atau tambahan pendapatan, maka di sisi lain, biaya pajak yang harus dibayar. Next. Berikut rumus yang biasanya dituliskan. Pertama itu laba kena pajak sama dengan pendapatan dikurangi biaya tunai ditambah biaya tidak tunai. Yang kedua, pajak penghasilan sama dengan tarif pajak dikali laba kena pajak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Eka. Biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari, biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Biaya peluang muncul karena adanya pilihan-pilihan akibat dari kelangkaan, lalu biaya peluang disebut juga biaya kesempatan. Ciri-ciri biaya kesempatan. 1. Perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, namun bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan yang akan diperoleh ke depannya, dan lain-lain.
2. Memiliki banyak kemungkinan terkait dengan penggunaannya. 3. Pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi perusahaan atau individu. 4. Biaya peluang biasanya merupakan suatu kebutuhan sekunder atau tersier. Next. Biaya manfaat perhitungan biaya peluang. 1. Membuka kesempatan usaha dan meminimalkan resiko. 2. Membantu perhitungan modal. 3. Mempermudah menentukan prioritas. 4. Menghemat pengeluaran usaha. Terdapat 2 hal yang bisa dilakukan sebagai cara menghitung biaya alternatif, yaitu 1. Jika ada 2 pilihan, maka akan dihitung nilai peluang korban alias yang tidak dipilih. 2. Jika ada lebih dari 2 pilihan, maka akan dihitung nilai peluang terbaik yang dikorbankan. Biaya peluang dapat mengambil beragam dimensi dari sumber daya, termasuk uang, waktu, manfaat, dan sebagainya. Contoh-contoh untuk menjelaskan konsep opportunity cost. Seorang investor mungkin membeli saham perusahaan A, tetapi hanya menghasilkan 2%. Padahal sebelumnya, dia dapat menghasilkan pengambilan sebesar 5% jika berinvestasi di perusahaan B. Perbedaan hasil 3% disebut opportunity cost. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amel. Biaya modal pengambilan keputusan. Konsep biaya modal dan contoh penghitungannya. Cost of capital adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Ada 2 sumber pendanaan perusahaan, yaitu ekuitas, equity, dan utang jangka panjang debit. Jadi, biaya modal adalah gabungan antara cost equity dan cost debt. Rumus untuk menghitung biaya modal. Rumus untuk menghitung biaya modal, WACC sama dengan WD dikali KD 1 dikurangi TAX ditambah WP dikali KP ditambah WR dikali KR ditambah WE dikali KE. Cara menghitung biaya modal, mengidentifikasi sumber dana. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi sumber-sumber dana yang diperoleh. Ada 2 dana yang umum digunakan, yaitu utang dan saham. 2. Menghitung biaya modal individual. Contoh, menghitung perhitungan dari utang jangka pendek adalah sebagai berikut. Biaya modal pengambilan keputusan. Sebut saja cash discount yang hilang dalam waktu 1 tahun adalah 5 juta dan utang perniagaan sekitar 50 juta, maka biaya modal sebelum pajak adalah 5 juta atau 50 juta dikali 100% sama dengan 10%. Jika pajak 40%, maka biaya modal sesudah pajak adalah 10% dikali 100% dikurang 40% sama dengan 60%. Contoh perhitungan dari utang jangka panjang adalah sebagai berikut. Obligasi dikeluarkan dengan nominal per lembar adalah 100 juta dan umur 10 juta. Hasil penjualan netto yang diterima adalah 97 juta. Jika bunga obligasi 4% per tahun, berapa cost of bond dana rata-rata selama 10 tahun? Adalah 100 juta ditambah 97 juta atau 2 sama dengan 98.500 selisih 500.000 selisihnya dialokasikan untuk 10 tahun, yaitu 3 juta atau 10 tahun sama dengan 300.000 ditambah bunga yaitu 4% dikali 100 juta sama dengan 4 juta. Beban per tahun atau average rate annual cost adalah 4 juta ditambah 300.000 sama dengan 4.300.000. Jadi biaya rata-rata per tahun adalah 4.300.000 atau 98.500 dikali 100% sama dengan 4,4%. Jika tingkat pajak 25%, maka biaya adalah 4,4% dikali 100%
dikurangi 25% sampai dengan 3,3%. Selanjutnya, biaya modal pengambilan keputusan menghitung Watts rumus. Untuk menghitung biaya Watts adalah WD dikali KD 1 dikurangi TAT ditambah WP dikali KP ditambah WS dikali KS atau KSB. WD adalah proporsi utang dari modal. KD adalah biaya utang. WP adalah proporsi saham preference dari modal. KP adalah biaya saham preference. WS adalah proporsi saham biaya atau laba ditahan dari modal. KS adalah biaya laba ditahan dan KSB adalah biaya saham biasa baru. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.